Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di rumah Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bisa kembali ada di rumah Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat. Semua adalah anugerah Tuhan ya. Luar biasa Tuhan mengasihi dan memelihara kita, sebab itu mari kita mau datang ke hadiratnya. Kita mau menyembah, memuji dan meninggikan Dia. Mari siapkan hati kita saudara, bawa hati kita untuk kita mau senangkan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya.
Biarlah kami boleh terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh terus melimpah dengan ucapan syukur. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Mari Kau beracara tengah kami pagi ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami anak-anak yang sudah hadir dalam peribadatan ini. Engkau memperlengkapi kami dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah terus hati kami boleh terarah kepadamu. Biarlah terus mata kami boleh tertuju kepadamu Tuhan. Dan biarlah terus ada kekuatan baru di hidup kami, untuk kami melalui hari-hari kami bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan puji-pujian kepadamu Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau mengurapi kami Bapa. Biar tanah hati kami dipersiapkan dengan baik Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang subur di mana firman-Mu ditaburkan. Dan biar kami boleh membawa berkat-berkat-Mu Tuhan pulang ke rumah kami, tidak biasa-biasa saja, tapi menjadikan kami orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Firman-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu akan membawa kami Tuhan kepada kehidupan yang dimana kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Dan juga Kau mengurapi semua setiap kami pagi ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang akan terlewatkan Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah kami, Kuasa-Mu hadir di tengah kami, akan menjamah dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar terus Tuhan beracara di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara silahkan duduk. Kita akan bawa korban persembahan kita. Kita akan angkat sebuah pujian yang mengatakan bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita
Hari Minggu kemarin kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kekristenan yang elok di mata Tuhan. Elok artinya bagus, indah, dan baik. Ada beberapa hal yang dikatakan elok. Pertama, pohon aras itu batang pohonnya besar, artinya memiliki daya tahan terhadap hembusan angin, badai, cuaca apapun, dia tetap bertumbuh. Kemudian mengenai dahan, ranting, dan daun, itu merupakan satu kesatuan sebagaimana di dalam Kristus satu tubuh tapi banyak anggota. Kemudian memiliki ketinggian, artinya orang itu terus mengembangkan dirinya untuk bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan, memikirkan perkara-perkara di atas, mencari perkara-perkara yang di atas. Kemudian berakar, artinya orang itu memiliki kekuatan, ya, mau ambil resiko untuk terus mendapatkan air kehidupan, supaya lewat air yang dia serap, batang pohon, dahan, ranting, daun juga mengalami pertumbuhan yang baik. Karena lewat akar itulah sari-sari makanan menyebar ke seluruh pohon tersebut. Pada saat ini firman Tuhan berjudul Kekristenan yang bertumbuh dan berbuah. Artinya kekristenan yang ada dalam kehidupan kita harus menjadi kekristenan yang bertumbuh dan berbuah. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan untuk menunjang terjadinya pertumbuhan dalam kekristenan kita. Yang pertama, firman Tuhan. Yang kedua, telinga kita. Yang ketiga, hati kita. Kitab Matius pasal 13 ayat 18 sampai dengan 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan, silakan terima. Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya itu tidak mengerti. Yesus berkata dalam perumpamaan yang pertama, pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Di daerah Palestina pada zaman Tuhan Yesus itu, sebelum seseorang menaburkan benih, maka dia akan membaca
ladang itu terlebih dahulu supaya benih mudah bertumbuh. Tetapi pada saat penabur membajak, tanah yang dibajak itu kedalamannya hanya sekitar 10 cm dari permukaan. Jadi ini permukaan tanah, kemudian ada alat bajaknya sampai 10 cm, ya. Sehingga tidak diketahui kalau di balik tanah yang dibajak itu masih ada batu-batuan, masih ada akar semak duri. Sehingga setelah dibajak pun ternyata masih ada batu dan semak duri di dalamnya, yang satu ketika semak duri itu akan bertumbuh dan batu itu menjadi penghalang bagi benih untuk berakar. Matius pasal 13 ayat 18, 19 sampai dengan 23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pada saat seorang penabur menaburkan benih di ladang yang sudah dibajak, ada benih yang keluar dari ladang dan jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan biasanya tanahnya keras karena banyak orang yang lalu lalang. Kadang-kala juga binatang-binatang melewati jalan tersebut karena seringnya diinjak oleh berbagai macam orang dan binatang, lalu tanah itu menjadi keras. Pada saat benih jatuh di tanah itu, benih tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Tanah ini tidak bisa ditembus oleh benih tersebut. Kemudian firman Tuhan katakan, lalu benih itu dirampas oleh si jahat. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja, yang duduk di dalam gereja, tetapi pada saat firman Tuhan disampaikan, dia menganggap firman Tuhan itu tidak penting bagi saya. Dia menganggap firman itu nanti juga bisa saya dengarkan kembali. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang Kristen yang lebih berfokus kepada apa yang dunia ajarkan. Dunia mengajarkan tentang kehidupan rumah tangga. Dunia mengajarkan tentang bagaimana mencapai kesuksesan. Dunia mengajarkan bagaimana supaya hidup berkelimpahan. Dunia mengajarkan berbagai cara dalam kehidupan ini. Nah, orang Kristen yang di pinggir jalan diumpamakan dalam hal ini adalah orang Kristen yang menerapkan apa yang dunia ajarkan dalam kehidupannya. Dia lebih percaya kepada dunia dan segala keadaannya. Dia lebih percaya kepada dunia dengan segala pengajarannya daripada firman Tuhan.
Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, jangan menerapkan, jangan memakai sistem dunia ini dalam kehidupan kita. Tetapi, pakailah sistem kerajaan surga untuk hidup di dalam dunia ini. Sebab, segala sesuatu yang diajarkan dunia selalu berubah dan berubah. Selalu tidak menentu. Semakin lama kita mengikuti cara hidup dunia, semakin banyak kita akan merasakan frustasi. Sebab cara yang kita pakai sejak dunia satu ketika berlaku, namun untuk waktu yang akan datang tidak berlaku. Dengan istilah lain, ketinggalan zaman. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadilah orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang elok di hadapan Tuhan. Kekristenan yang ada di dalam kehidupan kita harus kita perhatikan, bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang kita hidup di dalam dunia, tetapi bukan dunia ini yang menjamin kehidupan kita. Yang menjamin kehidupan kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Oleh sebab itu sering kali saya mengatakan, alami realita Tuhan. Alami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Lewat realita Tuhan, kita lebih dikuatkan dan diteguhkan. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kejar realita Tuhan. Kejar kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kejar kehidupan yang memiliki komunikasi dengan Tuhan. Ada hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Tanpa hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka jelas akan setiap firman itu tidak akan datang kepada kita. Firman yang datang kepada kita sebatas pengetahuan. Tetapi kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, firman yang datang kepada kita bukan sebatas pengetahuan, tetapi menjadi rema dalam kehidupan kita. Inilah firman yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 2, di dalam dunia ini ada 3 jenis manusia. Manusia duniawi, manusia Kristen duniawi, dan manusia rohani. Manusia Kristen duniawi adalah manusia yang kehidupan berfokus kepada dunia. Dan dia berkata di lain, saya orang Kristen, saya percaya Tuhan. Tetapi di dalam kehidupannya yang diterapkan bukan pengajaran firman Tuhan, tetapi cara-cara yang diterapkan oleh dunia. Nah, kehidupan kekristenan kita harus berfokus kepada manusia rohani. Dan sering juga saya katakan, mari kita bangun kekristenan kita. Bangun di dalam kehidupan ini manusia rohani. Sebab manusia rohani inilah yang akan mengundang Allah untuk hadir dalam kehidupan kita. Manusia rohani inilah yang akan memampukan kita menghadapi berbagai gejolak dalam kehidupan ini. Manusia rohanilah yang akan menjadikan kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita harus kita perhatikan. Pada saat kita mendengar firman Allah, buka hati kita. Buka hati kita. Supaya firman itu tertanam, bertumbuh, dan
Ketika firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah, maka segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu akan tergeser dalam kehidupan kita. Dalam beberapa hari ini, renungan yang dibagikan tiap-tiap hari kepada kita, di sana berfokus bagaimana kita harus menciptakan diri ini menjadi kekristenan manusia rohani yang terus meningkatkan kerohanian kita. Sebab melalui kerohanian itu kita bisa bertempur melawan setiap serangan musuh. Firman Tuhan katakan manusia duniawi tidak mengerti tentang hal yang rohani. Sebab itu dia menganggap sepele terhadap firman yang dia dengarkan. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Inilah benih yang jatuh di tepi jalan. Dia menganggap percaya kepada firman Tuhan adalah satu kebodohan. Percaya kepada firman Tuhan adalah suatu kehidupan yang sia-sia. Kemudian benih yang kedua, kita perhatikan ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan dengan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ketika benih ditaburkan, ternyata di dalam tanah itu masih banyak batu-batu yang belum dibuang. Batu-batu yang tidak kelihatan dari permukaan tanah. Firman yang ditaburkan kemudian didengar oleh seseorang dan dia menerimanya dengan gembira. Misalnya, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Allah kita Allah yang hebat, dahsyat dan kuat. Dia bergembira, "Hore, kita memiliki Allah yang hebat, dahsyat dan kuat." Saudara-saudara, kita akan menginjak-injak musuh bersama dengan Allah. Hore, kita akan menginjak-injak musuh bersama Allah. Saudara-saudara, kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Hore, kita akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Dalam hal penampilan luar, dia menunjukkan kehidupan kekristenan yang luar biasa. Secara fisik, dia menunjukkan apa yang dimaksud dengan kehidupan yang Kristiani, memakai aksesoris yang berbau kekristenan, tetapi itu tidak berakar karena ternyata di dalam hatinya ada batu. Artinya ada sesuatu yang kuat di dalam hatinya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayub menyamakan batu ini dengan kekuatan. Atau dalam kitab Yeremia, dia mengumpamakan batu ini dengan hati yang keras. Dengan demikian,
pada saat benih ditaburkan, orang Kristen menerimanya dengan sukacita, dengan bergembira, tetapi dia tidak berakar. Karena apa? Dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia tidak menyatukan dirinya dengan Tuhan. Dalam pengertian, dia mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu hanya sekedar untuk didengar. Dia mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu hanya sekedar dipakai sebagai pengetahuan. Dia mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu hanya dijadikan sebagai ajang bahwa dia hafal firman Tuhan, tetapi tidak menghidupi firman itu dalam kehidupannya. Artinya, saya mendengar firman Tuhan, tetapi saya mau hidup bukan berdasarkan firman Tuhan. Saya mendengar firman Tuhan, tetapi saya memiliki cara lain untuk hidup. Saya mendengar firman Tuhan, tetapi saya tidak mau bersusah-susah mempelajari firman Tuhan. Kalau zaman dulu, ketika firman Tuhan disampaikan, banyak orang tua dulu datang ke gereja, mereka bawa catatan, ya, firman Tuhan yang disampaikan dicatat oleh mereka, gitu ya, catat. Terus mereka di rumah membacanya lagi, mempelajari. Itu mama saya lakukan waktu saya di Sukabumi. Pulang dari kebaktian, dia baca lagi, yuk dipelajari lagi, sehingga menjadi firman yang berakar kuat di dalam kehidupannya. Akar adalah bagian tumbuhan yang masuk ke dalam tanah sebagai penguat tumbuhan yang mengisap air dan menyalurkan zat makanan ke batang pohon. Kemudian dikatakan tidak berakar, artinya tidak mendalami benar-benar. Tidak berakar artinya tidak berpegang teguh. Artinya pada saat firman Tuhan disampaikan, kita harus mendalami firman Tuhan itu. Ya. Pada saat firman Tuhan disampaikan, pegang kuat-kuat firman Tuhan itu. Supaya apa? Semakin firman Tuhan itu kita pegang dan dalami, maka firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dan dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila tentang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi firman yang tidak berakar dalam kehidupan kekristenan itu akan menjadikan kita gampang meninggalkan Tuhan, akan menjadikan kita gampang hancur, akan menjadikan kita gampang jatuh dalam kehidupan ini. Sebab tidak ada keterikatan kita dengan Tuhan. Tidak ada satu kesatuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, batu-batu yang ada di dalam kehidupan kita harus kita buang. Kekerasan hati yang ada dalam diri kita harus kita robah. Kita hancurkan kekerasan hati itu. Karena kalau batu-batu itu ada dalam kehidupan kita. Markus pasal 7 ayat 21. Inilah batu-batu kehidupan yang seringkali menghambat firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Sebab dari hati
orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian dikatakan firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi inilah batu-batu kehidupan yang ada dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hati kita, harus kita buang. Supaya pada saat firman disampaikan, pada saat firman kita dengarkan, firman itu tidak mati. Firman itu tidak mengalami kesukaran untuk masuk ke dalam tanah dan berakar dengan kuat. Kemudian yang ketiga, Matius pasal 13 ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini adalah firman yang disampaikan kepada orang percaya. Tetapi karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, maka firman itu menjadi tidak bertumbuh dengan baik. Misalnya begini, janganlah khawatir tentang apa yang akan kau makan, minum, dan pakai. Ya, saya percaya. Tetapi pada saat seperti zaman sekarang, ya, dunia sedang mengalami kegoncangan, perekonomian semua mengalami kegoncangan. Lalu kita berpikir, masa sih dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepada saya. Ini keraguan-keraguan yang muncul dalam kehidupan kita. Masa sih hanya dengan berdoa saja permasalahan kita selesai? Masa sih hanya dengan berdoa saja kita akan bisa hidup di dalam kelimpahan? Masa hanya dengan berdoa saja Tuhan akan kirimkan berkat kepada kita? Saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang ditaburkan di tengah semak duri, orang yang mendengar firman Tuhan namun timbul kekhawatiran di dalam dirinya dan dia ditipu oleh kekayaan. Dia akan berkata bahwa kekayaan akan menjamin kehidupanku selama-lamanya. Dia ditipu oleh kekayaan. Kalau saya tidak mempunyai kekayaan, masa depan saya pasti suram. Ditipu oleh kekayaan bisa juga dalam pengertian kita diliputi oleh kegelisahan dan kekhawatiran. Misalnya pada saat kemarin kita digoncangkan dengan langkanya minyak goreng. Kita khawatir minyak goreng harganya naik. Kita khawatir
tidak bisa membeli minyak goreng tersebut. Ternyata pemerintah sudah berupaya agar masyarakat mendapatkan kecukupan dalam hal minyak goreng. Namun di bagian lain banyak yang menimbun minyak goreng. Mereka yang sudah kaya ingin bertambah kaya dengan menimbun minyak goreng. Inilah yang dinamakan dengan tipu daya kekayaan. Bahwa dia bisa mendapatkan kekayaan sekalipun harus menyengsarakan kehidupan orang lain. Inilah yang dinamakan dengan kekayaan, kegemerlapan yang palsu, tipu daya kekayaan. Di viral pada saat ini kita sering mendengar tentang crazy rich, anak-anak muda yang tiba-tiba kaya mendadak, anak-anak muda yang mempunyai kekayaan bermiliar-miliar. Bahkan ada seorang di antara mereka yang memberi jajan kepada teman wanitanya 2 miliar hanya uang untuk jajan saja. Nah, inilah yang dinamakan dengan tipu daya dunia atau tipu daya kekayaan. Apa yang dia miliki akan menjamin kehidupan yang terus berlangsung. Bahkan dengan kehidupan yang kaya inilah dia akan terus menjadi orang kaya. Bahkan sampai berkata, Tuhan tidak dapat memiskinkan saya. Tetapi justru pada saat ini proses hukum sedang berlangsung bagi mereka semua. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mengapa kekayaan bisa menghimpit firman Tuhan? Mengapa kekhawatiran bisa menghimpit firman Tuhan? Sebab kadang-kala dan seringkali firman Tuhan tidak sesuai dengan realita yang sedang kita alami. Misalnya dalam keadaan berkekurangan, Tuhan izinkan kita kekurangan. Dunia mengatakan kalau kamu tidak mempunyai uang, tidak bisa hidup. Kalau kamu tidak mempunyai uang, tidak bisa memiliki apa-apa. Itu dunia katakan. Tetapi firman Allah katakan, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita. Tuhanlah yang mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bahkan dikatakan ketika kita tertidur, Allah memberkati kehidupan kita. Sebab itu dalam kehidupan kita, perhatikan. Jangan terus fokus kita kepada uang. Jangan fokus kita untuk mengejar kekayaan. Jangan fokus kita untuk mencari dan mencari serta mengumpulkan kekayaan. Sebab semua itu akan mudah hilang dan lenyap. Pernah beberapa kali ada viral juga bagaimana seseorang yang kaya, namun dokter mengatakan Anda bisa memiliki kekayaan sebanyak mungkin, tetapi kesehatan Anda tidak akan menjamin Anda hidup untuk selanjutnya. Sebab itu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hiduplah dari firman dan roh. Sebab inilah yang akan terus menjadikan kita hidup. Kehidupan berkecukupan atau tidak berkecukupan, jangan menjadi pemikiran kita terus terfokus ke sana. Kita memiliki Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. Burung-burung di udara tidak pernah menabur dan menanam, namun diberi makan oleh Tuhan. Bunga bakung tidak pernah merawat dirinya, namun dia memiliki keindahan yang luar biasa karena Tuhan yang memberikan. Jadi jangan sampai saudara ditipu oleh dunia dengan materi, dengan segala sesuatu yang sifatnya bendawi dan berkata, melalui inilah saya hidup. Jangan. Kita hidup karena firman dan roh. Kemudian yang berikutnya, ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah
yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita perhatikan yang ditabur di tanah yang baik. Artinya di ladang itu, seperti tadi saya katakan, di bawah permukaan masih ada yang berbatu-batu, masih ada yang semak duri. Tetapi di bagian lain adalah tanah yang baik. Tidak ada batu-batunya, tidak ada semak durinya. Sehingga benih yang ditanam itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Menghasilkan buah 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya orang ini ketika mendengar firman Tuhan, dia menyediakan hatinya seperti tanah yang baik. Setiap firman yang dia dengar, dia terima. Setiap firman yang dia dengar, dia terima. Setiap firman yang dia dengar, dia berkata, amin. Setiap firman yang dia dengar, dia mempercayainya. Sehingga firman itu dengan bebas bergerak untuk bertumbuh. Jadi pemikiran kita, hati kita yang keras, batu-batu dalam kehidupan ini, atau semak duri kehidupan yang dikatakan memiliki akar kepahitan, ini akan bertumbuh menghimpit firman Tuhan. Jadi semak duri, batu-batu kehidupan, prinsip-prinsip dunia harus kita buang supaya hati kita menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga kita bisa memiliki kekristenan yang bertumbuh dan berbuah. Kalau kekristenan kita bertumbuh dan berbuah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan mudah diguncangkan oleh keadaan apapun. Pemikiran kita tidak akan dijadikan kacau oleh permasalahan hidup. Hati kita tidak dijadikan gundah gulana karena permasalahan-permasalahan yang datang kepada kita. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh keadaan sekitar kita. Kita tidak akan dibingungkan oleh tingkah laku orang lain. Kita tidak akan dibingungkan oleh kejahatan-kejahatan yang merajalela di dalam dunia ini. Namun hati kita akan memiliki ketenangan dalam segala sesuatu. Bukankah seringkali kita mendengar bahwa kematian seseorang terjadi bukan karena masalah kesehatan, tetapi karena kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan dalam kehidupannya. Itulah yang mempercepat kematian kehidupan seseorang. Sekian firman Tuhan. Kita akhiri kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Aku bangga
ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami percayakan seluruh aspek kehidupan kami kepada Tuhan. Sebab kami meyakini bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami yakin dan percaya firman Tuhan inilah yang akan memberi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan di masa-masa yang sukar ini, di hari-hari yang jahat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Beri kepada kami kekuatan bagi iman kami untuk mengalahkan realita yang ada di dalam dunia ini, bahwa sungguh kami hidup bukan karena kami melihat, tetapi karena percaya. Dan kepercayaan kami inilah yang menjamin kehidupan kami untuk bertahan di dalam dunia ini dan untuk selalu menerima berkat Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaatku yang tidak bisa hadir dalam peribadatan di gereja. Tuhan memberkati mereka. Biarlah firman Tuhan terus hidup dalam kehidupan mereka, dan mereka datang kepada Tuhan karena digerakkan oleh Roh Tuhan lewat firman yang sudah mereka dengarkan. Kami berdoa untuk keadaan sekitar kami, bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau telah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu kami terus berdoa biar bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil, para menteri, setiap para pejabat negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Biarlah mereka juga dituntun oleh Roh Tuhan agar mereka melakukan segala tugas pekerjaan mereka dengan penuh takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaatmu yang mungkin dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus kami percaya Allah memberikan kesembuhan bagi mereka yang sedang lemah imannya. Kuatkan mereka Tuhan. Yang sedang lemah tubuh jasmani mereka, beri kekuatan bagi tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah akan terus mengasihi kami, mengasihi keluarga kami. Hamba berdoa bagi setiap keluarga, anak-anak yang sedang menghadapi ulangan atau ujian. Di dalam nama Yesus tambahkan kepada mereka hikmat, akal, budi, kebijaksanaan, dan marifat yang dari surga, sehingga mereka dapat menghadapi ujian dengan mendapatkan nilai yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Berkati orang tua kami, kakak dan adik-adik kami, dimanapun mereka berada, berkat Allah dicurahkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan selalu beserta dengan kita.